Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke musala Intan nomor 6 ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga terbuat Allah tirai jelas kerajaan langit, jelas kerajaan bumi, jelas kemana kaki hendak dilangkahkan, dan jelas untuk apa tujuan hidup ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini adalah malam ke-10. Dalam malam ke-10 ini kita menyepakati akan membahas Al-Quran juz ke-10. Juz ke-10 Al-Quran mencakup bagian akhir surat Al-Anfal atau surat 41 ayat 21 sampai 75, dan awal dari surat At-Taubah ayat 1 sampai 92. Surat Al-Anfal membahas hukum-hukum terkait perang, terutama pembagian harta rampasan. Harta rampasan itu disebut dengan ghanimah. Allah menegaskan bahwa 1/5 dari ghanimah itu harus diberikan kepada Allah, kepada Rasulnya, kerabat-kerabat Nabi, anak yatim, dan orang miskin, serta Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini maksudnya adalah musafir yang dalam perjalanan. Ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang sikap orang-orang beriman dalam peperangan. Kewajiban taat kepada Allah dan Rasul, serta peringatan bagi kaum munafik yang ragu dan enggan berjuang di jalan Allah. Surah ini juga menekankan pentingnya persatuan umat Islam, kewajiban menolong saudara seiman yang sedang tertindas, dan kriteria orang-orang yang benar-benar beriman. Orang beriman itu kriterianya adalah bila disebut nama Allah, gemetar hatinya, bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah keimanannya kepada Allah, dia selalu bertawakal. Surat At-Taubah ayat 1 sampai 92. Surat ini merupakan salah satu surah yang tidak diawali dengan membaca basmalah. Surat ini menegaskan sikap tegas terhadap kaum musyrik yang sering ingkar janji. Allah memberikan batas waktu selama 4 bulan kepada mereka untuk bertobat atau menghadapi konsekuensi perang. Bagian ini juga membahas tentang kewajiban berjihad di jalan Allah,
terutama dalam perang Tabuk. Peringatan terhadap kaum musyrik, peringatan terhadap kaum munafik yang mencari alasan untuk tidak ikut berperang dan menghalangi orang lain untuk berjihad. Para pemirsa, pada ayat ini juga diungkapkan keutamaan orang-orang yang berinfak dan berkorban demi Islam. Larangan menjadikan orang-orang musyrik sebagai sekutu atau teman dekat. Dan ada beberapa kisah sahabat yang terlambat dalam mengikuti perang Tabuk dan taubat mereka yang diterima oleh Allah. Maka kita lihat juz 10 ini menekankan pentingnya keimanan yang kuat, ketegasan terhadap musuh Islam, serta kewajiban berjuang serta berkorban di jalan Allah. Tanda-tanda orang beriman menurut Al-Quran dan hadis dapat dilihat dari keyakinan, dari ucapan, dan dari perbuatan mereka. Dan tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Orang beriman memiliki keyakinan yang teguh terhadap keesaan Allah, Rasulullah Nabi Muhammad, serta rukun iman lainnya. Mereka yakin bahwa segala sesuatu semuanya terjadi adalah kehendak Allah. Kedua, dia selalu mengingat Allah dalam zikir dan doanya. Selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam kesulitan maupun dalam kebahagiaan. Hati mereka menjadi tenang ketika mereka mengingat Allah. Kita lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian orang beriman itu kalau salat dia khusyuk. Salat menjadi prioritas utama dan dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Mereka tidak meninggalkannya meskipun sulit apapun keadaan yang dialaminya. Orang beriman bersabar dalam ujian dan dalam cobaan. Dia selalu bersabar dalam menghadapi musibah dan tidak mudah berputus asa. Orang beriman itu yakin bahwa setiap ujian adalah merupakan bentuk kasih sayang dari Allah. Orang beriman bersedekah dan peduli kepada sesama. Mereka suka membantu orang lain, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mereka menjauhi perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Orang beriman itu selalu menjaga diri dari dosa besar dan tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menjauhkannya dari Allah. Dan akhir, orang beriman itu selalu jujur, selalu amanah. Kejujuran dan menjaga amanah adalah sifat yang paling utama. Mereka tidak pernah berbohong atau berkhianat dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Mereka tidak takut pada siapapun, yang ditakuti hanya Allah. Mereka hanya takut kepada Allah
tidak gentar menghadapi ancaman manusia, dan jika berada di jalannya yang lurus dan yang benar. Dan orang beriman selalu menjaga lisan dan perkataan. Ya, dimanapun dari mulutnya yang keluar hanya perkataan yang bermanfaat. Mereka tak akan pernah berkata kasar, tak pernah bergunjing, dan selalu berkata yang baik, atau lebih baik diam. Orang beriman selalu belajar untuk menambah ilmu agama serta mengamalkannya dalam kehidupan. Orang beriman mencintai dan menolong sesama muslim. Mereka mencintai saudara seiman seperti mereka mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbul li akhi kama yuhibbul li nafsihi. Tidak sombong dan dia rendah hati. Orang beriman tidak merasa lebih baik dari orang lain dan selalu bersikap tawadu atau rendah hati. Orang beriman tidak hanya memiliki keyakinan dalam hati, tapi juga akan membuktikan keimanannya dengan amal perbuatan yang saleh, yang baik, dan konsisten. Bapak Ibu sekalian, pengajian kita di malam ke-10 ini kita cukupkan demikian dengan mengingatkan kembali akan keimanan dengan kata-kata. Maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.